Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allif rahimahullahu ta'ala sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita tentang adab orang yang ziarah kubur. Sebagai pengetahuan yang biasa kita jelaskan tentang adab-adab dan juga amalan-amalan yang harus dikerjakan ketika berziarah, itu yang harus diperhatikan ada beberapa poin. Walaupun ini sering saya ulang-ulang, tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan untuk menyegarkan ingatan kita kembali tentang adab-adab seputar ziarah kubur dan yang berkaitan dengan kuburan, supaya kita tahu apa adab yang harus kita lakukan, apa adab yang harus kita hindarkan di kuburan itu. Jangan sampai kemudian niat kita baik datang ke kuburan, pulang pula bawa dosa. Bahkan terkadang dosa yang dibawa itu bukan dosa kecil, sampai kepada dosa besar. Ketika kita datang ke kuburan, tiba-tiba di kuburan meminta-minta pula di situ. Itu dikarenakan kurang paham tentang adab-adab seputar kuburan. Yang pertama, hendaklah seseorang itu meluruskan niat. Kira-kira tujuan berziarah itu apa? Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Seseorang itu beramal sesuatu ditentukan niatnya. Dan seseorang juga diberikan pahala karena niatnya. Jadi niat datang ke kuburan itu apa? Kalau niatnya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW yang Rasul katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang kuperintahkan. Dan perintah ziarah kubur tidak sampai kepada wajib, sunnah hukumnya. Terutama bagi laki-laki, tapi bagi wanita nanti dijelaskan hukumnya. Intinya bahwa luruskan niat, murni datang ke kuburan karena ingin melaksanakan sunnah Nabi SAW, kemudian mengambil manfaat bagi kita yang berziarah, dan orang-orang yang dikubur juga mengambil manfaat bagi kita yang berziarah kepada mereka. Sama-sama mengambil manfaat, kita juga mengambil manfaat. Orang yang ada di kuburan juga dapat manfaat dari ziarah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila sampai di kuburan, maka sunnah yang dianjurkan Nabi SAW adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada seluruh penghuni kubur ketika masuk area pekuburan itu. Dan ini dijelaskan dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral laili ilal baqiyah. Nabi SAW pada setiap malam giliran Aisyah radhiyallahu anha, terkadang Rasul itu suka pergi di malam akhir atau akhir malam ke kuburan Baqi. Kemudian Nabi SAW mengucapkan, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Maka Rasul SAW mengucapkan salam, semoga keselamatan bagi kalian, wahai negeri kaum yang beriman. Wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjiluna wa inna insyaallah bikumul lahikun. Allahumma ighfir li ahlil baqi'il gharqat. Maka Nabi SAW setelah mengucapkan salam, Rasul mengatakan, dan akan datang apa yang dijanjikan kepada kalian sekalian semuanya dengan segera. Dan sesungguhnya kami dengan izin Allah pun akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah seluruh orang-orang yang ada di Baqi'. Kemudian Rasul menyebutkan nama-nama para sahabat yang ada di Baqi' itu.
Dalam riwayat Muslim yang lainnya, Nabi SAW mengajarkan para sahabat ketika keluar menuju kubur dengan membaca Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Jadi adab yang kedua, ucapkan salam, Bu ya. Ucapkan salam, dan ucapan salam ini sunnah hukumnya. Apakah kemudian penghuni kuburan akan menjawab salam? Wallahu alam. Yang jelas kita, sebagaimana anjuran Nabi SAW, kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian di dalam ucapan salam ini ada faedah besar, mengingatkan kita kepada kematian. Karena ada kalimat wa inna insyaallah bikumul lahikun, kami juga akan menyusul kalian. Di sini kita diingatkan dengan kematian. Memang kalian lebih dulu, tapi kami juga akan menyusul kalian. Makanya kami berharap kami dan kalian diampuni dosa-dosanya, kata Rasul. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah kemudian mengucapkan salam, kemudian kita hendak masuk ke area kuburan, maka disunnahkan melepas alas kaki, melepas sandal, ya, kalau sudah memasuki area pekuburan itu. Dan ini dijelaskan dalam riwayat Bashir ibn Khasasiyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamshi fi na'laini. Jadi satu hari Rasul itu melihat ada seorang sahabat berjalan pakai sandal di kuburan. Maka Nabi SAW kemudian menegur dan mengatakan, ya sahibas sibtiyataini alqihima, kata Rasul. Wahai pemakai dua sandal, lepaskan sandal-sandal kalian, kata. Sebagian ulama pensyarah hadis mengatakan, kenapa kita dilarang untuk memakai sandal di area kuburan? Karena itu bisa menyakiti penghuni kubur. Bisa menyakiti penghuni kubur. Tetapi sebagian para ulama mengatakan, kecuali area kuburan itu memang membahayakan. Mungkin banyak belingnya, mungkin banyak durinya, mungkin ada paku dan begitu seterusnya, sehingga kalau kita tidak menggunakan alas sandal malah kita terkena madarat di situ. Maka tidak mengapa karena darurat tadi. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika sampai di depan kuburan, maka sunnah berikutnya adalah mendoakan penghuni kuburan, baik yang di kuburan yang kita memang sengaja ziarah di situ, umpamanya kita sengaja dari rumah ingin ziarah kubur kepada kedua orang tua, maka kita doa kepada orang tua yang sudah meninggal, dan juga berdoa kepada umumnya seluruh penghuni kuburan yang ada di situ. Jadi bukan hanya berdoa kepada kuburan yang kita ziarahi saja, tapi semua kuburan orang yang ada di situ disunnahkan juga kita mendoakan mereka. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu an, dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar dari rumah, dari hadis Aisyah, bukan Bara. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailan ilal baqi. Jadi satu malam Aisyah menceritakan Rasul keluar dan diikuti oleh dia sampai rupanya Rasul menuju kuburan Baqi. Yastaghfiru lahum, maka Rasul berusaha mendoakan ampunan kepada penduduk Baqi itu. Kemudian wa atalal qiyam rafa'a yadayhi thalatha marrat, maka Rasul pun kemudian lama sekali doa di dalam kuburan itu dan mengangkat tangannya ke langit. Jadi Rasul mengangkat tangan ke langit sambil berdoa.
Ya, ini sunnah yang kadang-kadang kita lalaikan ketika masuk ke kuburan. Dan yang nomor 5, ingat, berdoa itu tidak menghadap kuburan. Berdoa itu menghadap kiblat. Ya, walaupun kita di area kuburan, kita tanya sama orang, mana arah kiblat? Oh, arah kiblatnya ke sana. Maka ketika berdoa kita arahkan ke kiblat sebagaimana Isbara bin Azib itu. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal kiblati lamma kharaja ilal maqbarati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat ketika pergi berziarah kuburan. Jadi berdoa memintakan ampun kepada orang yang dikubur. Ada juga yang mengatakan ditambah juga dengan memintakan agar dimantapkan jawabannya. Kemudian yang kedua, yang kelimanya menghadap kiblat ketika berdoa di kuburan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Imam An-Nawawi mengomentari tentang berdoa dan menghadap kiblat ini, disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, qala An-Nawawi fil Adhkar, ajma'al ulama ala anna ad-du'a lil amwati yanfa'uhum wa yasiluhum thawabuhu kama rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, para ulama sepakat bahwa doa orang yang meninggal, bahwa doa kepada orang yang meninggal itu sangat bermanfaat kepada mereka dan akan sampai kepada mereka sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada para sahabat yang dikubur di Baqi Gharqad gitu ya. Kemudian Imam Nawawi mempermisalkan kal gharikil maghus, seperti orang yang kemudian berenang tiba-tiba tenggelam. Maka otomatis orang yang berenang dan tenggelam ini dia akan memanggil-manggil supaya ada yang menolongnya. Jadi beliau mempermisalkan bahwa orang mati itu seperti orang yang tenggelam yang ingin ditolong. Maka si mayat itu menunggu doa orang yang ditujukan padanya, baik dari anaknya, saudaranya, temannya. Ketika itu telah tertuju padanya, maka doa itu lebih ia cintai daripada dunia dan juga isinya. Menunjukkan bahwa doa itu sangat dinanti-nanti orang yang ada di kubur itu. Makanya sering saya katakan, dari semua amalan yang bermanfaat untuk orang mati itu yang disepakati ulama cuma 2. Yang pasti sampai, dan itulah yang diharapkan orang yang sudah meninggal. Pertama doa, yang kedua sedekah. Itu sepakat, tidak ada khilaf. Itu manfaatnya luar biasa. Doa dan juga sedekah untuk orang mati. Kemudian yang nomor 6, dilarang meminta-minta kepada kuburan atau menjadikan wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah engkau menyeru sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau melakukannya, maka sungguh engkau termasuk orang zalim. Tak boleh kita meminta-minta di kuburan itu. Orang kuburan yang minta kepada kita supaya dikirim doa dan sedekah, kita pula minta sama orang itu. Dia sendiri sudah sibuk. Apabila memang orang yang di kuburan itu dia mendapatkan nikmat kubur, maka dia sudah sibuk dengan kenikmatannya, enggak peduli dengan orang yang di atasnya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan nikmat kubur tapi mendapatkan azab kubur, maka dia berteriak-teriak meminta kiriman doa dari kita dan sedekah kita yang ditransfer pahalanya kepada mereka. Maka jangan sampai meminta-minta di kuburan, karena ini kesyirikan yang sampai kalau seandainya
dia meyakini bahwa yang mengabulkan permintaannya adalah penghuni kubur, ini syirkul akbar, syirik besar, ya, tidak boleh dilakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga berkaitan dengan kuburan, dilarang memberi kapur pada kuburan. Mengecat bahasa kitanya ya, ngecat. Walaupun tujuannya mempercantik bangunan kuburan. Nggak boleh karena ada hadis. Nabi SAW melarang an yujassas, untuk memberi kapur pada kuburan, menyemen bahasa kitanya. Nggak boleh menyemen kuburan walaupun tujuannya untuk sebuah kecantikan, biar kuburannya mewah gitu ya. Disemen, kemudian di keramik, kemudian dicat dan begitu seterusnya, maka tidak boleh. Dan itu tidak akan bermanfaat bagi pemilik kuburnya. Apakah kemudian kalau kuburannya dicat cantik-cantik kemudian pengaruh kepada orang yang dikubur? Tidak juga. Kalau orang hidup iyalah berpengaruh. Ibu mamanya punya rumah dicat gitu kan, banggalah kita penghuni kubur itu. Kayak pede punya rumah tuh ya. Tapi kalau nggak dicat, nggak pede, ada tamu datang mau berkunjung, nggak usahlah, rumah saya buruk katanya. Kalau orang hidup mungkinlah bermanfaat kan, tapi kalau orang mati mana bisa bermanfaat. Jadi malah menghabur-haburkan uang saja kan untuk mengecat, mengerami, menyemen dan begitu seterusnya. Kemudian yang 8, kalau kita datang ke kuburan jangan duduk di kuburan. Karena saya sering kalau mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian juga memberikan ya nasihatlah sedikit tentang kematian. Itu saya lihat itu karena saking banyak kan, nggak memperhatikan tuh kuburan siapa, apalagi kuburannya cantik pula. Pakai keramik, itu pula yang diduduki kan. Nah, itu jadinya kan gara-gara kita cantik-cantik kuburannya, kalau ada orang ziarah di situ, itu pula kuburan yang diduduki itu. Kan enggak bagus, karena bagaimanapun kita harus punya akhlak kepada orang yang sudah mati. Bagaimana rasanya coba ibu diduduki orang? Marah enggak, Bu? Marahlah. Maka si mayat juga marah diduduki, itu enggak boleh. Maka tidak boleh, perhatikan kalau di kuburan jangan duduk di atas kuburan, karena Rasul mengatakan wa an yuq'ada alaihi, tidak boleh duduk di atas kuburan. Bahkan ada hadis yang sangat ngeri ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan la an yajlisa ahadukum ala jamratin, seandainya seseorang duduk di atas bara api, fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi, kemudian pakaiannya terbakar, kulitnya terkelupas karena terkena api, khairun, lebih baik bagi dia, khairun lahu min an yajlisa ala qabrin, dibandingkan dia duduk di atas kuburan, ya. Jadi seandainya ibu duduk di atas bara api itu, di atas arang yang lagi merah-merahnya itu, sampai kemudian terbakarlah baju kita, terkelupaslah kulit kita karena panasnya bara api itu masih lebih mendingan dibandingkan duduk di atas kuburan. Menunjukkan apa? Dosa besar. Ya. Nggak boleh duduk di atas kuburan. Makanya dikatakan oleh Al-Khatib dalam kitabnya Al-Mughni Al-Muhtaj, wala yajlis alal qablil muhtaram wala yattaki alaihi wala yustanad ilaihi wala yuta alaihi illa li darurah. Kata beliau, dan janganlah duduk di atas kuburan yang dihormati, apalagi kuburan itu memang orang yang semasa hidup dihormati dia, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Ustadz, Pak Kiai kan itu ya. Kemudian jangan bersandar, ini nggak duduk, bersandar dia, ya. Dan jangan bertumpu di atasnya. Dia tidak duduk, tidak bersandar, bertumpu saja. Umpamanya kita lagi duduk, kemudian tangannya bertumpu di kuburan tuh. Dan tidak boleh diinjak kecuali karena keadaan darurat. Seperti orang yang nguburkan, ya mau tidak mau diinjak lah kan begitu supaya padat gitu ya. Kalau nggak padat, gimana nanti dikeruk binatang? Ya, lihat bagaimana ini. Ulama mengomentari bukan hanya duduk, rupanya bersandar. Kemudian juga bertumpu tetap tidak dibolehkan.